Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kalista Medina dengan nomor mahasiswa 20/463721/TP/12999. Baik, pada hari ini dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil review jurnal yang sudah saya lakukan mengenai jurnal berjudul Cooking of Short, Medium, and Long Grain Rice in Limited and Excess Water, Effect on Microstructural and Characteristic and Gastro Small Intestinal Stratification in Vitro yang terdapat pada Jurnal Food Science and Technology volume 146 tahun 2021. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan mengenai 4 subtopik pembahasan, yaitu diawali dengan introduction, kemudian ada material and methods, lalu dilanjutkan dengan result and discussion, dan yang terakhir yaitu ditutup dengan conclusion. Oke, kita langsung aja pada pokok pembahasan pertama kita, yaitu introduction. Di sini mengenai pencernaan pati pada makanan yang sebagian besar terdiri dari karbohidrat seperti beras, kemudian nasi, itu akan dicerna dan diserap pada usus halus. Nah, penyerapan ini akan menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah yang cukup cepat. Peningkatan yang pesat ini dapat dikaitkan dengan timbulnya penyakit-penyakit yang terkait dengan gaya hidup, seperti diabetes tipe 2, hiperlipidemia, hingga penyakit jantung. Kemudian, pada pencernaan pati beras ini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama faktor endogen, faktor eksogen, dan juga metode pemasakan yang dilakukan. Pada faktor endogen, yang menjadi faktor utama yaitu adalah kandungan amilosa. Namun, pencernaan pati ini tidak hanya dipengaruhi oleh kandungan amilosanya saja, tetapi juga faktor-faktor lain seperti interaksi pati dan protein atau lipid, kemudian distribusi panjang rantai cabang amilopektinnya juga. Nah, lalu pada faktor eksogen, ini tuh mengacu pada pengolahan seperti pengeringan, kemudian pasca panen, pemolesan, perendaman, penggilingan, perebusan, pencampuran, dan kondisi-kondisi setelah pemasakan atau penyimpanan pasca pemasakan. Kemudian pada faktor yang ketiga yaitu pada metode pemasakan. Metode pemasakan nasi yaitu ada 2 metode yang dapat dilakukan, yaitu ada limited water method atau LWM dan excess water method atau EWM. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyelidiki dampak dari metode pemasakan yang berbeda pada struktur mikro beras dan bagaimana hal itu terkait dengan hidrolisis pati pada beras dan varietas beras gabah berbutir pendek, sedang, dan juga panjang. Oke, selanjutnya kita akan beralih pada sub pembahasan kita yang kedua yaitu material and methods. Pada subtopik material ini, di jurnal ini kita digunakan 3 varietas beras, yaitu yang berukuran pendek, berukuran panjang, dan berukuran sedang yang sebelumnya sudah disimpan pada lemari es pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian material yang lain yaitu ada simulasi cairan lambung yang dipersiapkan menggunakan enzim pepsin dan cairan usus simulasi atau SIF yang disiapkan menggunakan enzim pankreatin invertase dan amiloglukosidase. Berikut merupakan tahapan dari preparasi sampel itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan sampel nasi matang itu digunakan metode pemasakan LWM dan EWM yang diaplikasikan pada ketiga varietas gabah. Kemudian untuk proses pemasakan menggunakan metode LWM ini, sebanyak 40 gram gabah akan direndam dalam 60 ml air reverse osmosis atau air RO dalam gelas kimia 100 ml selama 30 menit pada suhu kamar. Kemudian gelas yang berisi biji-bijian itu direndam dan dimasukkan ke dalam rice cooker listrik dengan 250 RRO yang dituangkan di sekitar gelas sebagai media panas dan dimasak selama kurang lebih 35 menit, diikuti dengan proses pengukusan selama 10 menit.
Kemudian untuk metode pemasakan menggunakan metode EWM ini, sebanyak 30 gram gabah akan direbus dalam 500 ml air RO yang sudah matang di dalam panci. Kemudian waktu memasaknya ini ditetapkan sebagai kapan beras itu sudah tidak ada inti putihnya lagi. Nah, untuk cara mengetahui apakah beras tersebut masih ada inti putih atau tidak, itu dapat dilakukan dengan mengambil sedikit sampel dan diletakkan pada um, 2 slide kaca dan dikompresi dan dilihat apakah pada kaca yang dikompres tersebut masih ada inti putih pada berasnya atau tidak. Jika tidak, berarti beras tersebut sudah dianggap matang. Kemudian nasi yang sudah dimasak ini akan didinginkan dalam cawan petri yang dibungkus dengan cling wrap pada suhu kamar selama 30 menit. Selanjutnya, um, biji yang sudah beras yang sudah dimasak dan didinginkan itu akan melalui proses prapembekuan pada suhu 20 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah melalui proses prapembekuan akan dilakukan proses beku keringkan pada suhu 25 derajat Celcius selama 48 jam. Nah, kemudian setelah melalui proses beku kering, itu butir beras akan digiling dan disaring menggunakan mesh yang berukuran 0,5 mm. Nah, penggilingan dan penyaringan ini dilakukan untuk mendapatkan sampel bubuk dan untuk mempermudah menganalisis komposisinya. Selanjutnya, yaitu ada moisture content dan water absorption. Pada kadar air gabah itu akan dianalisis menggunakan standar yang sudah ditetapkan oleh AOAC. Biji-bijian ini yang telah dimasak akan dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam dalam pengering udara dan kadar airnya dihitung sebagai perbedaan berat sebelum dan sesudah pengeringan. Kemudian, untuk mengukur penyerapan air dilakukan dengan cara merendam biji-biji mentah pada waktu dan suhu tertentu. Biji-bijian tersebut yang berkisar pada berat 2 gram akan ditempatkan dalam jaring plastik. Kemudian, biji tersebut ditimbang dan ditempatkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 40 ml air RO dan ditempatkan dalam penangas air pada suhu 30 dan 90 derajat Celcius untuk mensimulasikan proses perendaman dan juga pemasakan. Biji-biji tersebut akan direndam pada kurun waktu tertentu, yaitu selama menit ke-5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, dan 180 menit pada masing-masing suhu. Kemudian setelah direndam, kantong tersebut akan dikeluarkan dari air dan kelebihan air akan disekam menggunakan kertas tipis. Lalu kantong yang sudah diseka tersebut akan ditimbang kembali dengan ketelitian 0,1 mg untuk menentukan jumlah air yang diserap. Selanjutnya, untuk memperkirakan kadar air selama perendaman itu dapat digunakan rumus keseimbangan sebagai berikut. Selanjutnya, pada penentuan crude protein atau CP content, itu akan dihitung dengan kandungan nitrogen yang ditentukan dan faktor konversi protein nitrogen 5,95. Kemudian, untuk apparent amylose atau AA dan starch content, itu kandungan AA dari butir berasnya akan diukur menggunakan metode yang sudah dijelaskan oleh Tamura. Sedangkan pada kandungan TS atau RS, TS merupakan total start dan resistant start dalam sampel bubuk ditentukan menggunakan kit pati resisten, yaitu KRSTAR 0811 Magazine International Ireland. Kemudian ada penentuan in vitro gastro small intestinal start digestion and kinetic of start hydrolysis. Nah, model pencernaan yang digunakan itu adalah model pencernaan in vitro usus halus 2 tahap yang sudah dijelaskan dan disimulasikan oleh Tamura et al. Kemudian, untuk persentase hidrolisis pati akan dihitung menggunakan persamaan berikut. Dan persamaan kinetika hidrolisis pati juga akan dihitung menggunakan persamaan tersebut. Lalu,
untuk menggambarkan EGI atau mengetahui EGI akan dihitung menggunakan persamaan tersebut pula. Lalu ada apparent viscosity of rice pre and post digestion. Pada tahapan ini ada dua tahap, yaitu mempersiapkan rice luris dan pengukuran viskositas. Pada persiapan rice luris ini, beras akan dicampur dengan sejumlah air RO selama 2 menit untuk mencapai konsentrasi TS akhir yaitu 8%. Kemudian, viskositas yang tampak dari 35 gram sampel bubur tersebut akan dihomogenkan dan diukur menggunakan rheometer dinamis yang dilengkapi dengan sistem silinder Peltier. Selanjutnya yaitu ada microscopic imaging and histochemical analysis. Nah, pada tahapan ini ada dua tahapan, yaitu mempersiapkan sampel untuk pengamatan mikroskopis dan juga pengambilan gambar. Untuk persiapan sampelnya ini digunakan metode pemotongan sederhana. Lalu pada pengambilan gambar akan diambil menggunakan kamera digital yang dipasang pada mikroskop stereofluoresen yang dilengkapi dengan lampu busur merkuri 100 watt dan set filter fluorensi ultraviolet untuk fluorensi pengamatan dan dengan lampu halogen untuk pengamatan morfologi jaringan. Kemudian gambar yang sudah diambil tersebut akan diproses dan juga dianalisis menggunakan perangkat lunak grafis software seperti Penshop, Procorel, Ottawa, dan juga Kanada. Selanjutnya yaitu ada statistical analysis. Pada tahapan ini, hasil akan dihitung sebagai mean standard deviasi. Kemudian analisis statistik dilakukan dengan software R. Lalu perbandingan antara metode memasak digunakan dengan UGT. Lalu koefisien korelasi produk moment percent digunakan sebagai ukuran korelasi linear antara sifat beras yang berbeda. Oke, baik, kita sudah sampai pada topik pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai result and juga discussion. Pertama-tama, ini ada cooking times and water absorption. Pada subtopik ini dapat dilihat terdapat dua grafik yang menggambarkan pada water absorption di dua metode pemasakan, yaitu pada gambar A yang di sebelah kiri merupakan water absorption pada metode pemasakan LWM, dan grafik di sebelah kanan yang grafik B merupakan grafik dari proses pemasakan IWM. Pada tahapan ini dilakukan perendaman pada dua suhu yang berbeda, yaitu pada suhu 30 dan suhu 90 derajat Celcius. Pada perendaman tersebut, kadar gabah mentahnya itu sekitar 13,3 pada 13,3 pada gabah mentah yang direndam pada suhu 30 derajat Celcius dan 13,7% pada gabah mentah yang direndam pada suhu 98 derajat Celcius. Kemudian selama perendaman ini pada suhu 30 derajat Celcius, kadar air beras berbutir panjang meningkat sebelum mencapai kesetimbangan. Sebaliknya, kadar air berbutir beras pendek dan juga sedang mencapai kejenuhan setelah 120 menit. Lalu ME tertinggi didapatkan pada bulir beras berukuran sedang, yaitu sekitar 70,3% dP, lalu diikuti dengan beras bulir pendek yaitu pada 70% dP, dan yang terakhir yaitu bulir panjang pada 43,4% dP. Sedangkan nilai K1 tertinggi didapatkan pada beras bulir panjang yaitu sekitar 0,039 per menit, lalu diikuti dengan bulir pendek sekitar 0,020 per menit, dan bulir sedang sebesar 0,015 per menit. Kemudian pada saat perendaman pada suhu 90 derajat Celcius, selama 30 menit kadar air gabah meningkat secara linear.
dengan urutan bulir beras panjang, lalu diikuti bulir beras pendek, dan juga bulir beras sedang. Peningkatan penyerapan air gabah beras pada suhu 98 derajat Celcius ini dapat disebabkan oleh peningkatan pati yang sudah tergelatinisasi. Kemudian pada pembahasan yang selanjutnya yaitu ada komposisi dari sampel. Nah, pada sampel ini kadar air beras yang dimasak dengan metode LWM secara signifikan lebih rendah daripada yang dimasak dengan metode IWM. Diketahui bahwa kadar air pada metode yang dimasak menggunakan LWM ini sebanyak 62,19 sampai 65,0,8% WB, sedangkan yang pada metode pemasakan IWM kadar airnya itu sekitar 70,75 sampai 74,35% WB. Nah, perbedaan yang cukup signifikan tersebut terjadi karena granula pati memiliki keterbatasan air yang tersedia untuk menyerap dan juga menggelatinisasi pati dan air yang diserap dalam proses pengukusan tersebut. Lalu selanjutnya ada kandungan CP pada ketiga jenis ukuran bulir beras. Nah, kandungan CP yang tertinggi ini didapatkan pada beras berbutir panjang, lalu diikuti dengan beras berbutir sedang, dan yang terakhir adalah beras berbutir pendek. Nah, di sini diketahui bahwa penurunan kandungan CP ini disebabkan oleh pemecahan protein menjadi nitrogen yang mengandung komponen aroma pada proses pemasakan. Nah, lalu di sini juga kita akan mengetahui tentang kandungan AA pada ketiga jenis bulir beras juga. Bulir beras mentah itu tuh memiliki kandungan AA yang jauh lebih tinggi daripada bulir beras berukuran sedang dan juga berukuran pendek. Lalu kandungan TS yang tertinggi dalam kondisi mentah. Jadi pada kondisi mentah itu TS-nya yang paling tinggi. Kemudian diikuti oleh kandungan TS pada beras yang dimasak menggunakan metode LWM dan yang menggunakan metode OWM. Nah, dalam penelitian ini tuh diketahui bahwa penurunan kandungan AA dan TS selama pemasakan tersebut dapat disebabkan oleh leaching amilosa dan juga amilopektin ke dalam air rebusan. Kemudian hidrolisisnya menjadi dextrin, bermolekul rendah, dan juga gula pereduksi. Selain itu juga disebabkan karena pembentukan kompleks dengan lipid dan protein. Lalu yang terakhir di sini ada kandungan RS. Kandungan RS pada tiga perlakuan yaitu pada beras mentah, LWM, dan WM diketahui yang paling tinggi itu terdapat pada nasi yang sudah dimasak menggunakan metode LWM, lalu diikuti dengan nasi yang sudah dimasak menggunakan metode IWM, dan yang terakhir yaitu pada nasi atau beras mentah. Nah, perubahan kandungan RS ini tergantung pada varietas beras yang digunakan, kemudian metode memasak, rasio air terhadap beras, lalu suhu perendaman, dan kadar air, serta metode yang digunakan. Dalam penelitian ini yaitu juga diketahui bahwa kandungan AA beras mentah menunjukkan adanya korelasi dengan K1. Meskipun kandungan TS atau total starch dan juga resistant starch itu tuh tidak menunjukkan adanya korelasi terkait dengan equilibrium moisture content dan rate constant. Nah, lalu kandungan AA mentah dan kandungan AA pada nasi yang dimasak menggunakan kedua metode yaitu metode LWM dan IWM memiliki hubungan yang positif dan cukup signifikan dengan kandungan RS. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai starch hydrolysis during in vitro gastro small intestinal digestion. Pada pembahasan ini terdapat 3 kurva atau 3 grafik di mana grafik ini menunjukkan perubahan starch hydrolysis selama penyerapan in vitro di usus halus, yaitu pada grafik yang A merupakan grafik pada sampel beras berbutir pendek, grafik B adalah grafik pada sampel beras berbulir sedang, dan grafik C merupakan
pada sampel beras berbulir panjang. Lalu di sini kita ketahui selama 30 menit pertama itu hidrolisis pada hampir semua sampel itu adalah 0 karena kurangnya enzim amilopektik di SGF. Kemudian hidrolisis pati ini di tengah pencernaan yang dimasak menggunakan metode LWM lebih tinggi daripada yang dimasak menggunakan IWM untuk semua varietas. Lalu pada menit ke 210, simulasi pencernaan hidrolisis pati untuk beras berbulir sedang dan juga panjang secara signifikan lebih tinggi daripada bulir dari lebih tinggi untuk nasi yang dimasak dengan metode LWM. Masing-masing itu sekitar 75,1 dan 87,5%. Nah, dibandingkan dengan yang IWM ini, tadi cukup signifikan ya perbedaannya karena pada IWM ini hidrolisis patinya hanya sekitar 65,8 dan 64,5%. Lalu meskipun hidrolisis pati ini pada beras berbulir pendek itu tuh hampir serupa antara dua metode memasak, namun viskositas yang terlihat dari beras sebelum dan sesudah pencernaan cukup terlihat, cukup signifikan. Lalu dilanjut dengan parameter kinetika hidrolisis pati dari varietas gabah. Nah, beras medium dan juga beras panjang, beras sedang dan beras panjang ini yang dimasak menggunakan LWM menunjukkan equilibrium starch hydrolysis atau C infinity ini lebih tinggi yaitu 87,7 dan 91,6%. Sedangkan beras medium dan juga beras panjang yang dimasak menggunakan IWM ini C infinity-nya atau equilibrium starch hydrolysisnya hanya sekitar 66,8 dan 66,8%. Jadi keduanya itu sebesar 66,8%. Kemudian pada C infinity di bulir beras pendek yang dimasak menggunakan LWM adalah sebesar 75,7 dan pada metode pemasakan IWM sebesar 78,4%. Jadi perbedaannya tidak terlalu signifikan seperti pada bulir beras panjang dan juga bulir beras sedang. Lalu dilanjut adanya hasil dari kinetik konstan atau K2 pada sampel itu berada pada kisaran 1,1 dan 2,4 per menit dengan perbedaan yang cukup signifikan antara beras berbulir pendek dan sedang yang dimasak menggunakan metode pemasakan LWM. Gitu ya. Lalu di sini R2 yang tinggi itu R2 itu tinggi untuk semua sampel yang digunakan pada penelitian, yaitu berkisar sekitar 0,984 dan 0,996. Kemudian hasil RMSE yaitu cukup rendah, berkisar pada 2,188 dan 4,732. Lalu estimate glycemic index atau EGI secara signifikan cukup tinggi untuk nasi berbulir pendek dan juga panjang yang dimasak dengan metode LWM daripada butir sedang. Lalu di sini juga diketahui bahwa C infinity, K2, dan juga EGI gabah masing-masing dipengaruhi oleh cara pemasakan, varietas, serta cara pemasakan dan varietas. Hal ini ditunjukkan dari perbedaan nilai-nilai yang didapatkan berdasarkan proses pemasakan menggunakan metode LWM dan IWM. Kemudian pada ketiga jenis beras itu juga nilainya berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apparent viscosity of rice pre and post-digestion. Di sini viskositas equilibrium yang tampak untuk kontrol yang dimasak dengan nasi pendek, sedang, dan panjang berada di kisaran 0,15 sampai 0,23 PAS.
Sedangkan viskositas semua sampel ini tuh menunjukkan hasil yang turun di kisaran yang lebih rendah pada 2,6 sampai 4,6 MPAS. Hal tersebut terjadi karena penambahan SIF pekat. Hasil viskositas ini dari penelitian menunjukkan bahwa bubur beras dari varietas yang sama namun menggunakan metode pemasakan yang berbeda mungkin memiliki derajat gelatinisasi yang serupa begitu. Dengan demikian tersirat bahwa akses antara enzim dan juga pati dalam bubur nasi, kemudian sistem dengan struktur jaringan yang rusak dan tersebar di butiran pati terbuka mungkin tidak berbeda antara varietas dan juga metode memasak. Oke, selanjutnya kita beralih pada pembahasan mengenai microstructure of rice grain. Berikut adalah hasil dari pemotretan atau pengamatan mikroskopis dari beras dari bulir-bulir beras sampel. Yang pertama yaitu ada lapisan aleuron. Lapisan aleuron pada daerah perifer dari gabah beras mentah itu menunjukkan fluorensi yang kuat dan diamati dengan permukaan yang relatif halus. Kemudian sedangkan lapisan aleuron dari gabah beras yang dimasak menunjukkan fluorensi yang lemah karena kerusakan juga distorsi dari adanya proses pemasakan itu sendiri dan juga perlakuan panas ya. Lalu distorsi permukaan gabah yang dimasak itu juga dapat disebabkan oleh gelatinisasi dan juga ekspansi pati yang dapat menyebabkan gangguan sel karena kontak antara air mendidih dan permukaan gabah. Lalu di sini juga ada yang namanya coat layer. Nah, coated layer ini hanya terbentuk pada beras butir pendek saja. Pada coated layer ini terbentuk karena adanya abrasi dinding sel dari area perifer dan laminasi bahan yang tercuci selama pemasakan LWM. Karena pada beras berbutir sedang dan panjang menunjukkan lebih sedikit bahan yang terlicing selama perendaman pada suhu 90 derajat Celcius tadi, maka coated layer itu tidak terbentuk pada beras berbutir sedang dan juga beras berbutir pendek. Maksud saya beras berbutir panjang dan juga beras berbutir sedang. Kemudian di sini ada central area pada beras yang sudah dimasak. Central areanya itu menunjukkan adanya keretakan dan juga rongga. Keretakan dan rongga itu terdapat pada sisi punggung dan hingga ke sisi perut dari bulir beras tersebut. Bulir beras yang dimasak menggunakan metode LWM ini menunjukkan rongga yang lebih besar dan lebih banyak kerusakan pada dinding selnya daripada butir beras yang dimasak menggunakan metode LWM. Lalu RCV dari beras berbutir pendek, sedang, dan panjang secara signifikan lebih tinggi pada proses pemasakan yang menggunakan metode LWM daripada menggunakan metode EWM. Lalu rongga dalam butir beras ini dihasilkan karena adanya penguapan air melalui retakan pada jaringan butir selama proses pengukusan dalam kasus LWM. Jadi pada kasus LWM ini kan proses memasaknya juga menggunakan proses pengukusan. Jadi rongganya itu terbentuk akibat proses pengukusan tersebut. Berikut merupakan gambar mikroskopik dari sampel-sampel beras, di mana pada sampel A, D, dan juga G merupakan sampel beras berbutir pendek. Kemudian pada sampel beras B, pada sampel gambar B, gambar E dan juga gambar H merupakan gambar dari sampel beras berbulir sedang, dan gambar C, F dan I merupakan gambar dari beras berbulir panjang. Kemudian di sini diketahui juga bahwa sampel yang pada gambar A hingga F merupakan sampel mentah dan gambar G hingga I ini merupakan sampel yang sudah dimasak menggunakan metode LWM. Berikut adalah lanjutan gambarnya.
Di sini pada gambar I, M, dan P merupakan beras berbulir pendek, K, N, dan G berbulir sedang, I, O, dan R berbulir panjang. Di sini J hingga L itu sudah dimasak menggunakan LWM, dan M hingga R sudah dimasak menggunakan metode IWM. Oke, kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu adalah conclusion. Nah, pada kesimpulannya pada penelitian ini yaitu terdapat 5 poin, di mana pada poin pertama, parameter kinetika hidrolisis pati yaitu C infinity, K2, dan IKA pada butir beras dipengaruhi oleh metode pemasakan, varietas, serta metode pemasakan dan varietas. Kemudian kadar air, CP, TS, dan juga RS beras bervariasi tergantung pada metode memasak, dan parameter ini tidak berkorelasi langsung dengan pencernaan pati butir beras. Lalu, LWM dapat menyebabkan gangguan substansial pada struktur jaringan nasi jika dibandingkan dengan IWM, terlepas dari varietas berasnya. Lalu di sini kerusakan struktural internal mungkin telah menyebabkan terjadinya difusi SEF ke dalam inti biji-bijian dan mempercepat hidrolisis pati selama pencernaan pati in vitro. Dan yang terakhir atau poin yang terakhir yaitu pencernaan pati dari butiran beras yang dimasak terkait erat tidak hanya dengan kandungan komponen dan viskositas yang tampak saja, tetapi juga dengan gangguan struktural jaringan tergantung pada metode pemasakan. Oleh karena itu, pengendalian GI beras dapat dilakukan dengan metode pemasakan yang mempertimbangkan karakteristik mikrostrukturnya juga. Oke, begitu. Saya sudah menyampaikan seluruh hasil dari review jurnal saya. Semoga informasi-informasi dan ilmu-ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga memberikan ilmu yang baru buat teman-teman yang menonton video ini. Semoga sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kalista Medina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan teman-teman kepada saya mengenai review jurnal yang sudah saya lakukan pada sesi sebelumnya. Pada sesi tanya jawab ini sudah terdapat 4 buah pertanyaan yang teman-teman berikan kepada saya. Pertanyaan pertama yaitu mengenai apa itu metode LWM dan bagaimana prinsip dari penggunaan metode LWM tersebut. Jadi LWM itu merupakan singkatan dari Limited Water Method. Nah, Limited Water Method ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menanak atau memasak nasi. Sedangkan prinsip dari penggunaan metode ini yaitu sebelum dilakukan pemasakan, beras terlebih dahulu direndam dalam gelas atau cawan yang berisi air selama 30 menit. Kemudian cawan atau gelas tersebut dimasukkan ke dalam rice cooker, lalu di sekitar gelas dituangkan air yang berguna sebagai media panas. Lalu beras tersebut akan dimasak selama 35 menit dan dikukus selama 10 menit di penanak nasi. Jadi proses pemasakan atau metode memasak beras menggunakan metode LWM ini tidak seperti memasak beras seperti yang biasanya kita lakukan, yaitu dengan cara langsung direbus seperti itu saja, melainkan diberikan media panas di sekitar wadah yang digunakan untuk merendam beras tersebut. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan kedua, yaitu mengapa LWM dapat menyebabkan gangguan substansial pada struktur jaringan nasi. Jadi pada proses pemasakan yang menggunakan metode LWM ini tadi melalui 2 tahapan, yaitu melalui pemasakan biasa dan dilakukan pengukusan selama 10 menit. Nah, dari pengukus ini, kerusakan-kerusakan struktur jaringannya itu tuh menunjukkan munculnya ada rongga yang disebabkan karena proses penguapan air yang terjadi melalui retakan pada dinding sel selama proses pengukusan tersebut, sehingga rongga-rongga pada metode LWM ini akan menunjukkan rongga yang lebih besar dibandingkan dengan beras yang dimasak menggunakan metode IWM.
Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa beras pendek memiliki kandungan gelatinisasi yang lebih tinggi dibandingkan beras sedang, serta apa saja faktor yang mempengaruhi kandungan pati yang tergelatinisasi. Pada pertanyaan 3 ini terdapat dua subpertanyaan, yaitu tentang kandungan gelatinisasi dan juga faktor yang mempengaruhi kandungan pati yang tergelatinisasi. Pada jawaban yang pertama yaitu beras pendek ini memiliki kadar gelatinisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan beras sedang karena kandungan amilopektin pada beras pendek lebih tinggi dari beras sedang. Di mana kita ketahui bahwa amilopektin ini dapat membuat tekstur nasi atau tekstur beras ini menjadi lebih lengket sehingga kadar gelatinisasinya pun akan semakin meningkat. Lalu, faktor yang dapat mempengaruhi gelatinisasi pati tersebut adalah yaitu sumber pati, kemudian konsentrasi pati, ukuran granula pati, kandungan amilosa, dan juga pH larutan. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir, yaitu tentang mengapa dilakukan microscopic imaging dan bagaimana korelasinya dengan penelitian ini. Jadi tujuannya dilakukan microscopic imaging ini yaitu untuk mengetahui karakteristik mikroskopik dari ketiga sampel beras, yaitu sampel beras kecil, sedang, dan juga panjang, yang dimasak menggunakan dua jenis metode, yaitu LWM dan juga EWM. Lalu korelasi pada microscopic imaging dengan penelitian ini yaitu dengan adanya pengamatan mikroskopik tersebut, kita dapat mengetahui beberapa kerusakan-kerusakan yang terjadi pada beberapa sampel beras yang masih mentah dan juga yang sudah dilakukan pemasakan. Jadi kita bisa membedakan nih mana kerusakan-kerusakan mana yang terjadi selama proses pemasakan atau beras yang sudah dimasak. Begitu. Berikut merupakan sumber-sumber yang saya gunakan untuk menjawab keempat pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang udah mau menonton video review jurnal saya dan juga teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus dan juga menarik. Saya harap seluruh informasi, pelajaran, dan juga jawaban saya sudah bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami lagi mengenai materi yang saya sampaikan. Dan semoga materi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan juga ilmu teman-teman. Terima kasih.